Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini diberi nikmat oleh Allah bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, ini pertemuan kita, saya begitu ya, perdana setelah libur lebaran. Maka daripada itu kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa nahnu ilallahi aqrab. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan, puasanya, tilawahnya, sedekahnya, kemudian juga qiyam Ramadannya beserta juga i'tikafnya. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah di setiap tahunnya waktu bertambah, kita juga makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita mau belajar soal kurban, fikih kurban. Sebab ini tinggal berapa lagi nih? Sebulan lagi kan ya. Jadi tanggal kira-kiranya tanggal 6 Juni gitu. Jadi sebulan dari sekarang. Dan pertemuan saya ini nggak ketemu lagi tuh. Kan ya, bulan depan jatuhnya udah orang lagi pada nyate, udah kagak ngaji tuh biasa tuh. Kan nih. Jadi mumpung ketemu, kita loncat babnya langsung ke bab udhiyah. Faslun wal udhiyah. Nah, udhiyah itu juga nama yang dikenal oleh ulama di kitab-kitabnya tuh udhiyah. Kalau kita nyebutnya kurban. Jadi kalau kita nyari di kitab fikih bahasanya kurban kagak ketemu. Sebab ulama menyebutnya bukan dengan istilah kurban, tapi istilahnya udhiyah. Jadi udhiyah itu asal katanya duha, waktu duha itu. Kenapa disebutkan duha, asal katanya dari duha? Sebab hewan yang disembelih itu awal pertama kali pensyariatan menyembelih hewan itu terjadinya waktu duha, begitu. Nabi Ibrahim menunaikan perintah untuk menyembelih Ismail itu waktunya waktu duha, begitu. Yang kemudian ketika menyembelih, gimana ayatnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya Ibrahim dan Ismail telah menerima ketentuan Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Kemudian Ibrahim mendengar suara yang mengatakan, wahai Ibrahim, engkau telah menunaikan mimpimu, menunaikan perintah daripada mimpimu. Nah, suara itu dalam banyak riwayat tuh dikatakan suara itu dibarengi dengan turunnya kambing dari langit sebagai pengganti Ismail. Itu tuh versi pertama tuh. Jadi udah Ismail tuh udah dibaringkan, sudah mau di apa istilahnya tuh digorok tuh, turun itu kambing sebagai pengganti Ismail alaihissalam.
Ada versi yang kedua bahwa dikatakan ketika Ibrahim sudah menyembelih, itu tiba-tiba Ismail berubah. Ismail berubah jadi kambing gitu. Lalu Ismailnya ada di depan Nabi Ibrahim gitu. Tapi riwayat ini nih banyak yang kagak nerima. Nah, ada riwayat yang ketiga, ini yang juga banyak dipakai oleh ulama, bahwa Ibrahim alaihissalam itu sudah betul-betul menggorok lehernya Ismail. Cuman Ismail lehernya berubah jadi kayak besi gitu. Jadi bunyinya tuh seng gitu, nggak bisa digorok gitu. Kalau kemudian wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, kan begitu. Turun itu dari langit, berbarengan suara itu turun dari langit kambingnya kambing kibas. Kambing kibas itu kalau kita sekarang namanya kambing domba atau kambing bandot begitu. Bahasa Inggrisnya sound the sheep. Nah, itu kambingnya begitu. Iya. Itu kambingnya begitu. Nah, tahu gak itu kambing siapa itu aslinya? Itu nggak ujuk-ujuk turun dari langit. Jadi ternyata kambing yang turun dari langit mengganti Ismail itu ternyata kambingnya Habil. Pernah dengar gak cerita Habil? Qabil Habil. Dulu kan Qabil Habil pernah berantem tuh. Ngapain berantem soal apa tuh? Perempuan. Iya. Jadi kalau zaman sekarang laki-laki itu sampai taruh nyawa dia perebutan perempuan, dulu bapak moyangnya begitu dulu tuh gitu. Qabil kan begitu. Jadi Nabi Adam alaihissalam diriwayatkan Sayyidah Hawa itu melahirkan sebanyak 20 kali, 20 kandungan Sayyidah Hawa. Nah, setiap kandungan itu isinya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Sampai kemudian kandungan yang kedua lahirlah itu. Jadi kandungan pertama laki perempuan. Yang pertama lakinya Qabil, perempuannya namanya Iklimah. Nah, rahim yang kedua lahir, rahim kedua ini lakinya Habil, perempuannya namanya Layuza. Ada yang bilang Layuza, ada yang bilang Labuza begitu. Nah, kemudian Allah memerintahkan untuk menikahkan anak-anaknya, catatannya jangan sama yang satu rahim begitu. Jadi kalau rahim kedua laki, pasangannya rahim perempuan, yang rahim pertama perempuan. Anak laki pertama kawinnya sama anak perempuan rahim kedua begitu. Tapi ketentuan itu tidak disenangi oleh Qabil, anak pertama. Jadi Qabil ini nggak suka sama rahim kedua ini anak perempuannya, yaitu sama Layuza. Dia sukanya sama yang pertama, satu rahim sama dia itu Iklimah begitu. Iklimah. Ya pokoknya Layuza kurang cakep lah begitu bahasa kita. Soalnya dulu bedain mana cakep mana jelek tuh gampang. Perempuan di dunia cuma 3 doang tuh. Kan ya, perempuannya 3, Layuza, Iklimah, Sayyidah Hawa, 3 perempuan tuh. Jadi bedain mana cakep mana kagak cakep tuh gampang. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa, kita susah. Mana banyak filter kamera lagi kan gitu. Di kamera sih bagus tuh kan, dipoto cakep bening gitu. Pas ketemu bopeng semua itu. Jadi bedainnya gampang. Layuza tidak, intinya Qabil kagak mau. Lalu turun perintah dari Allah untuk masing-masing mempersembahkan persembahan. Itu di dalam surat Al-Maidah 129. Watlu alaihim naba abnai adam id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad cerita tentang 2 anak Adam yang masing-masing memberikan kurban, memberikan persembahan. Diterima dari salah satunya tapi tidak diterima dari yang lain. Nah, Qabil ini kan aslinya petani. Jadi dia mempersembahkan hasil panennya, sedangkan Habil ini peternak. Tapi memang Allah sudah menyiapkan hikmah dari cerita itu. Jadi ada contoh baik, ada contoh buruk gitu. Kayak bawang merah, bawang putih lah begitu tuh. Nih Qabil nih bawang merah nih, orang jahat ceritanya. Iya, orangnya perhitungan.
Jadi dia pikir capek kita bertanam, nyiremin pohon, nyemprotin hama dan sebagainya, tahu-tahu dikasih persembahan yang kita nggak nikmatin itu. Jadi capek dia, ngapain? Udahlah ambil yang jelek-jelek aja, begitu. Jadi perhitungan orangnya. Makanya kalau kita punya teman rada perhitungan itu emang turunan Qabil tuh kayaknya tuh dia emang. Orangnya perhitungan. Bahkan di dalam kitab Imam Ibnu Katsir itu diceritakan itu hasil panen, riwayatnya jagung tuh. Jadi kan kalau orang punya lumbung jagung itu kan disimpan untuk masa tertentu kan ya. Jadi yang panen baru-baru panen yang masih bagus disimpan buat dia, yang dipersembahkan buat Allah jadi kurban tuh jagung yang udah mau busuk begitu, udah lama disimpan, diikat sampai kemudian tuh kan ngasih persembahannya di atas bukit. Itu kata Imam Ibnu Katsir dalam satu riwayat, itu dinaikkan ke atas bukit, lagi naik ke bukit dia rada capek istirahat. Lagi istirahat dia perhatiin ternyata masih ada jagung yang bagus di ikatannya tuh. Ikatannya dibuka lagi sama dia gitu. Jadi yang bagus dipisahin lagi. Tuh Qabil begitu tuh. Itu Qabil begitu tuh. Gitu. Duit punya 2 juta, 3 juta, 10.000 hilang, tuh 10.000 dicariin sampai kolong-kolong tuh gitu. Padahal dia megang tuh 2 juta itu. Cuman 10.000, emang pelit orang perhitungan begitu. 10.000 dicariin sampai kolong-kolong. Anak yang lewat ditanya sama dia, ngeliat duit papa gak 10.000 gitu. Semua ditanya. Memang turunan Qabil tuh begitu tuh. Nah Habil ini bagus. Habil ini nggak mikir, bukan nggak mikir, dia tahu ini buat persembahan Tuhan, maka dia cari kambing yang paling gemuk di antara kambing yang dia punya. Nah, kambingnya kambing kibas, kambing domba. Dipersembahkanlah itu kambing, taruh di atas bukit. Kalau dalam banyak kitab tafsir dikatakan ada segumpal api turun dari langit membakar persembahan Habil. Itu tandanya Habil persembahannya diterima, Qabil tidak diterima. Kan begitu. Karena Qabil tidak diterima, maka keinginannya untuk menikah dengan Iklimah kan tidak bisa terlaksana. Satu-satunya cara agar bisa terlaksana, Iklimah calon lakinya kagak boleh ada, Habil gitu. Akhirnya kan Habil dibunuh sama Qabil. Jadi kita emang turunan Qabil semua ini gitu. Habilnya dibunuh soalnya. Qabil doang yang hidup itu. Kan ya. Kata Habil, inni akhafullaha rabbal alamin. Abang Qabil kalau mau bunuh aja silahkan. Saya bukannya takut sama abang Qabil, tapi saya takutnya sama Allah, kan begitu. Akhirnya dibunuhlah itu. Nah, persembahan Habil inilah kemudian yang turun di masanya Nabi Ibrahim sebagai penggantinya Ismail, begitu. Jadi lumayan lama tuh kambing di atas. Tahu siapa yang ngempanin itu gitu. Pokoknya lama tuh dari Ibrahim ke Nabi Adam kan gitu. Iya, jadi itu turun. Itu namanya kambing. Artinya memang semua cerita Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad tuh nyambung semua. Jadi nggak ada cerita yang terpisah. Semua punya keterkaitan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, disebut udhiyah dari kalimat duha karena peristiwa-peristiwa itu terjadinya di waktu duha. Jadi hewan yang disembelih di waktu duha namanya udhiyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nyembelihnya waktu duha, begitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum zuhur udah makan sembelihannya. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad itu sudah makan limpahnya Iya, jadi sebelum zuhur dia udah makan sembelihan hewan kurbannya sendiri. Jadi sebelum zuhur, jadi dibakar begitu. Makanya beberapa kita begitu, kita punya guru juga begitu. Dari kurban yang disembelih, dia ambil bagian yang paling mudah untuk dibakar sampai kemudian sebelum zuhur, asal ngikutin Nabi aja begitu. Yang penting dapat sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum zuhur ada yang dia makan dari sembelihannya begitu.
kan ya. Kalau mau makannya habis sholat kan belum pada motong orang-orang, jadi susah gitu. Jadi nunggu dulu yang dipotong, ambil yang paling gampang untuk bisa dipanggang, dibakar begitu. Sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Jadi yang namanya kurban hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Jadi kalau ada orang ini, kita lihat nih, kan kadang-kadang kita begitu. Ada orang yang kita lihat rumahnya bagus, mobilnya punya, tapi nggak kurban begitu. Nggak usah disindir, masa bisa beli mobil beli kurban, nggak bisa, nggak usah digituin gitu. Kan kurban mah sunnah gitu, bukan kewajiban. Jadi jangan sampai ibadah kita kurban ya, alhamdulillah Allah ngasih rezeki kita bisa kurban, tapi jangan sampai ibadah kurban kita tuh membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Jangan sampai begitu. Ini mah ibadah sunnah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu radhiyallahu an, itu modelnya itu selang-seling. Tahun ini kurban, tahun besok dia enggak. Tahun besok kurban lagi, tahun selanjutnya enggak. Ketika ditanya, Sayyidina Umar kan khalifah, kenapa kurbannya begitu, enggak tiap tahun? Kata Sayyidina Umar, untuk ngasih tahu orang-orang bahwa kurban itu bukan kewajiban begitu. Jadi kalau tiap tahun terus kurban, nanti dianggapnya ini sebagai kewajiban. Jadi ini hukumnya sunnah. Nah, sunnah kurban itu juga ditujukan bagi orang yang mampu. Jadi orang yang tidak mampu tidak sunnah kurban. Nah, siapa yang mampu? Yang mampu itu orang yang punya keluasan harta untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya selama 4 hari. Kan lebaran haji 4 hari, tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Nih contoh begini, kita ini malam takbiran megang duit 7 juta misalnya. Lalu untuk kebutuhan pokok 4 hari ke depan, apalagi sekarang kan Idul Adha awal bulan kan ya. Awal bulan kan ini tuh nandain miskin apa kagak gampang gitu. Tinggal dilihat pemasukan berapa, pengeluaran berapa kan gitu. Kan ya, gaji sekian nih. Dari mulai cicilan mobil, cicilan rumah, belum lagi bini kalau nyicil panci kan berapa tuh. Pancinya ada 3 dia nyicil semua. Itu dikeluarin, itu kan awal bulan tuh. Jadi sekitar 4 hari ke depan nih, 10, 11, 12, 13 kita nanggung istri 1, anak 3 misalnya, sama kita berarti 5 orang. Kita nanggung 5 orang. 5 orang nih untuk kebutuhan dasar, makan, tempat tinggal, pakaian begitu. Pakaian udah cukup punya Ustadz, gak usah beli lagi. Rumah ngontrak, berarti siapin buat bayar kontrakannya. Atau kalau cicilannya pas datang waktu itu bayar cicilannya, kan ya. Kemudian makan berapa nih? Anak 3, istri 1, sama kita jadi berlima. Kira-kira sehari misalnya 200-300 ribu begitu. Ya 300 kali 4, 300 ribu, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 300 kali 4, 1.200.000. Tadi dia megang 7 juta tuh malam takbiran. Kalau 7 juta dipotong sama kebutuhan dasar untuk sekeluarganya 1.200.000, berarti kan sisanya dia punya 5.800.000. 5.800.000 cukup gak beli hewan kurban 1 ekor? Cukup, berarti dia mampu gitu. Jadi dia punya duit 7 juta, dipotong kebutuhan dasar untuk 4 hari ke depan, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dan sisanya masih cukup untuk beli hewan ternak, berarti dia mampu. Dengan catatan hewan ternak yang sudah cukup umur untuk disembelih. Nanti kita baca tuh gitu. Tapi kalau mungkin dia punya uang lebih banyak, 10 juta, tapi yang ditanggung juga banyak. Istrinya ada 2 misalnya begitu. Itu yang dicatat tuh di KUA tuh, nggak dicatat ada 2 lagi tuh, jadi 4 misalnya gitu. 4 nih bininya nih, masing-masing bini anaknya 3 semua gitu. 3 kali 4 ada 12. 4 bininya jadi
16 gitu. Belum lagi ada iparnya yang ikut sama dia di rumah, dia yang nanggung nafkahnya. Ada iparnya masih nganggur, ternyata mertuanya juga ikut juga gitu. Ipar 19 sama dia jadi 20 orang dia tanggung tuh di rumah. Punya duit 10 juta untuk 4 hari, bisa gak nih? Alhamdulillah Ustaz, istri sama anak-anak sih makan mah gampang. Yang repot mertua saya. Dia kalau kagak KFC kagak mau makan tuh. Pokoknya belinya KFC mulu. Kan tekor itu. 3 kali makan KFC kan tekor itu. Misalnya nih 4 hari menghabiskan uang sampai misalnya 8 juta. Uang yang dia punya tadi 10 juta dikurangin 8 juta, sisa kan 2 juta. Nah 2 juta tuh cukup gak tuh buat beli hewan ternak 1 ekor? Nggak cukup, berarti dia nggak mampu gitu. Dan itu kagak dilihat apa dia punya rumah, apa dia punya mobil. Sebab kan rumah kagak bisa diduitin langsung jadi duit, kan nggak bisa. Jadi yang dihitung tuh kepemilikan harta yang bisa dialokasikan sesegera mungkin ada apa enggak, ya duit itu. Kita nggak lihat rumahnya bagaimana, motornya merek apa motor listrik, apa motor bensin, mobilnya juga kita nggak lihat apa. Yang penting duit punya apa enggak gitu. Buat beli hewan ternak, yang kalau dia beli hewan ternak hajat hidupnya masih tercukupi, oh berarti dia mampu. Tapi kalau dia nggak hajat hidup tercukupi tapi kurang beli hewan ternak, berarti nggak mampu. Nah, jadi sunnahnya kurban khusus untuk orang yang tidak mampu. Makanya kan ulama tuh berselisih soal orang yang berhutang untuk kurban. Karena kurban tuh sunnahnya ditujukan kepada yang mampu. Kalau dia ngutang berarti kan gak mampu itu. Berarti gak mampu. Jangan sampai kurban selesai dia malah mikirin utang kan gitu. Mestinya kan enak-enak aja karena ibadah sudah dilaksanakan. Tapi karena kebangetan maksa begitu, akhirnya dia harus nutupin utang. Jadi saya sih tidak menyarankan orang berhutang untuk ibadah yang sunnah. Sebab yang wajib itu mesti didahulukan begitu. Wa yujzi fiha al-jaza'u min ad-dha'n. Hewan yang sah untuk disembelih sebagai kurban, kalau dia dari kambing domba itu jaza. Jaza itu kambing domba yang umurnya sudah genap 1 tahun masuk ke 2 tahun. Kalau domba itu jaza. Jaza itu hewan 2 tahun masuk ke hewan 1 tahun masuk ke 2 tahun. Kalau domba. Wasaniyu minal ma'iz, dan hewan 2 tahun yang masuk ke 3 tahun untuk kambing. Jadi kalau kambing bedain antara domba sama kambing. Kalau kambing biasa 2 tahun minimal gitu. Kalau kambing domba minimal 1 tahun. Sebagian ulama lain sebaliknya, domba itu 6 bulan, maksudnya lebih kurang, domba itu 6 bulan, kalau kambing 1 tahun. Tapi mazhabnya Imam Syafi'i itu lebih kepada pandangan domba minimal 1 tahun, kalau kambing minimal 2 tahun. Maka kalau belum 2 tahun jangan disembelih sebagai kurban. Udah kelanjur beli Ustaz, udah naruh di masjid, naruh di musola, ya nggak apa-apa. Jadi sedekah daging namanya. Jadi ibadahnya jadi sedekah daging, bukan kurban. Wasaniyu minal ibil, dan hewan 5 tahun untuk unta. Kalau unta 5 tahun. Jadi unta minimal 5 tahun. Tapi kalau di kita nggak ada yang sembelih unta. Walaupun flyernya banyak tuh kita lihat tuh di pinggir jalan tuh. Tahun kemarin ada unta patungan 10 orang. Tapi bukan di sini nyembelihnya. Nyembelihnya di mana tuh? Di Suriah, di Palestina begitu. Saya ditanya waktu itu nyembelih gitu boleh apa enggak Ustaz? Ya boleh-boleh aja sih. Cuman kalau kita nyembelih timbang transfer doang begitu, akhirnya kita banyak melewatkan kesunahan kurban. Jadi dari sunnah kurban dari salah satunya kita ngegiring hewannya sendiri, kita megang hewannya sendiri, kemudian kita menyembelih sendiri. Kalaupun tidak menyembelih sendiri, kita menyaksikan hewan itu disembelih, itu kan sunnah-sunnahnya. Dan kita nggak dapat tuh
kalau kita kurban transfer, kalau dibilang sah tidak ada masalah, tapi banyak kesunahan kurban yang tidak terlaksana begitu. Termasuk kita bawa itu anak-anak kita nengok kambing begitu, itu juga bagian daripada ibadah. Itu kalau saya nyebutnya tuh mewariskan ibadah kurban. Sebab anak-anak kita kalau nggak dikenalin kurbani, khawatir nanti kedepannya dia nggak kenal ada ibadah kurban itu. Apalagi sekarang kan orang kalau lebaran kan libur, apalagi pas liburnya weekend tuh kan ya, tanggal Idul Adha tuh. Banyak di antara kita yang sudah tidak peduli dengan ibadah, akhirnya di jalan-jalan, beli tiket, terbang sono, terbang sini, gitu. Jangan sampai akhirnya anak-anak kita gede nggak kenal syariat Islam, begitu. Sebagaimana saya cerita dulu zaman saya kecil tuh, tahun 2017 itu saya diundang untuk khutbah sekaligus ngimamin sholat gerhana 2017 atau 2015 sih, yang gerhana matahari pagi-pagi tuh. Gerhana matahari pagi-pagi, saya ditelepon minta, Ustaz nanti minggu depan tanggal sekian gerhana, antum khotib sekaligus imam. Itu sepanjang hayat saya itu pertama kali saya sholat gerhana, sekalian langsung jadi khotibnya gitu. Sebab saya nggak punya pengalaman sholat gerhana. Sebab waktu kecil saya terjadi gerhana tuh zaman Presiden Soeharto tuh. Itu kan waktu kecil saya tuh tahun berapa tuh gerhana? Kan kita nggak boleh keluar rumah. Di TVRI itu diberitain tuh, pokoknya kalau ngelihat matahari gerhana buta katanya begitu. Benar apa kagak tuh? Kan ya. Akhirnya boleh ngelihat matahari gerhana itu pakai air. Jadi ember kita taruhin air, terus ngeliatnya juga di dapur belakang. Dulu orang tua kita, hampir banyakkan rumah orang tua kita itu dapur belakangnya ada genteng transparan tuh. Jadi ember air kita taruh di bawah situ, terus kita ngelongok matahari di situ tuh di ember. Gitu. Kayak orang bego gitu. Tonton begitu. Malah kan beritanya kan harus ngumpet, tutup pintu, tutup jendela, nggak boleh ada sinar yang masuk, harus ngumpet. Itu yang saya pikirin waktu gerhana. Jadi ketika terjadi ada woro-woro akan terjadi gerhana lagi, yang saya pikirin tuh itu. Apa iya saya ngumpetin anak saya di rumah begitu? Toto ditelepon, Ustaz nanti sholat gerhana sekalian gitu. Akhirnya kita bawa anak-anak ikut sholat gerhana. Nanti ketika dia gede, datang gerhana dia inget, dulu sih waktu gerhana lihat ayah jadi khotib, jadi imam, kan begitu. Nggak kayak punya saya, memori saya kalau gerhana tuh mikirnya tuh begitu, ngumpet di kolong meja, pokoknya tutup semua tuh jendela, pintu dan sebagainya. Nah jangan sampai kita mewariskan anak-anak kita syariat Islam begitu. Wayanya hari-hari besar, ada menyembelih kurban, kita nggak tahu pada kemana, kan begitu. Ada anak-anak kita tumbuh dengan informasi yang dia bingung, kan gitu. Dia bingung. Ini orang pada ngapain ngumpul-ngumpul gitu. Jadi karena Islam tuh akan dijaga oleh Allah sampai kiamat, betul itu jaminan Allah. Tapi tidak pernah ada ayat, tidak pernah ada hadis yang jadi jaminan Islam tuh masih ada di kampung kita 10-20 tahun yang akan datang. Nggak ada yang jamin tuh. Siapa yang jamin Islam masih ada di sini nih, di Villa Nusa Indah 20-30 tahun lagi? Kan nggak ada jaminan. Kita yang sekarang kudu kerja mewariskan syariat kepada anak-anak kita gitu. Jadi waktunya saya kalau udah datang lebaran haji begitu. Kan kalau di rumah saya tuh ada yang sebulan sebelum lebaran haji udah pada bikin kandang jualan. Hampir tiap sore itu saya ajak anak-anak tuh lihat gitu. Beli mah kagak, nonton aja gitu. Pokoknya ngiter aja gitu. Biar dia tahu begitu ada menyembelih hewan kurban. Takbiran ikut pawai begitu. Pokoknya yang mana syiar-syiar kita ikutin. Biar anak-anak kita punya cerita antar di waktu gede bahwa begini kan begitu. Jadi jangan sampai sholat jamaah termasuk kita ajang, sholat tarawih juga sama begitu. Jadi biar ini terbiasa.
Wasani minal baqar, kalau unta 5 tahun, kambing sapi 5 tahun. Sani minal baqar, 5 tahun untuk hewan sapi. Jadi sapi 5 tahun. Jadi domba 1 tahun, kambing 2 tahun, unta 5 tahun, sapi 5 tahun. Wa tujzi'ul badanah, 1 ekor unta an sab'atin, boleh untuk 7 orang. 1 ekor unta dibagi 7, 1/7. Ada pandangan ulama kalau unta sampai 10, tapi itu bukan pandangannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilangnya unta 7 bagian, 1/7. Wal baqaratu, dan sapi an sab'atin, sapi juga daripada sah untuk 7 orang. Unta 7 orang, sapi 7 orang. Wasyatu, sedangkan kambing an wahidin, itu cukup untuk 1 orang aja. Kalau kambing 1 orang aja. Maka daripada itu kan beberapa waktu belakangan ini ada orang yang sembelih kurban kambing tapi dinamakan satu keluarga begitu. Sebenarnya jadi masalah tuh, karena satu keluarga ya mending kalau keluarganya laki bini doang. Kalau anaknya ada 7 kan begitu, masa kambing 7 orang sama dia, laki bini 9 gitu. Sapi aja cuman 7, masa kambing bisa 9 orang gitu. Nah kalau dikatakan Ustadz itu ada hadisnya kan, kambing satu keluarga. Jadi maksud hadisnya tuh bukan 1 kambing dinamakan untuk 1 keluarga. 1 kambing tetap atas nama 1 orang, tapi 1 orang ini menutupi kesunahan 1 keluarga. Maksudnya begini, itu yang kemudian disebut sama ulama Syafi'i dengan istilah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Kurban sunnah, tapi sunnahnya kifayah untuk 1 keluarga. Jadi kalau ada 1 orang di antara keluarga kita yang menyembelih, maka sunnahnya udah lewat, udah gugur. Artinya kita enggak lagi dapat tuntutan. Sama kayak kita memahami fardu kifayah. Fardu kifayah itu salah satu contohnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan fardu kifayah tuh. Ada jenazah nih, maka kan 1 kampung wajib mengurusi, dari mulai mandiin, ngafanin, sholatin sampai nguburin, itu kan wajib. Tapi kewajiban ngurusin jenazah itu bukan kewajiban alal ain sebagaimana sholat 5 waktu, tapi kewajibannya fardu kifayah. Ini misalnya ada jenazah, 1 kampung 100 orang, ada jenazah 1, maka 100 orang itu berdosa kalau tidak ada yang sholat jenazah. Kan ya? Maka harus ada yang sholat jenazah, minimal 3 orang di antara para 1 kampung. Katakanlah ada yang sholat jenazah 10 orang. 10 orang sholat jenazah, maka 10 orang sholat jenazah ini menggugurkan dosa yang 80 orang. Ini 80 orang kagak sholat jenazah, aslinya dosa. Cuman karena sholat jenazah fardu kifayah, maka dosanya gugur karena 10 orang sudah mengerjakan. Nah kalau ditanya, tapi yang 80 orang dapat pahala sholat jenazah apa kagak? Nggak dapat, sebab dia nggak ngerjain. Yang dapat pahala sholat jenazah yang kata Nabi Muhammad pahalanya segede 2 kirot, 2 gunung Uhud kan, itu yang dapat tuh 10 orang gitu. Jadi 10 ini menggugurkan dosa bagi 80, tapi dia juga bukan menggugurkan saja, dia dapat pahala sholat jenazah. Nah kurban 1 ekor kambing atau 1/7 sapi itu sama kayak begitu. 1 keluarga 5 orang. Ini mampu semua nih. Suaminya mampu, istrinya mampu, anaknya juga mampu, anaknya 3 mampu misalnya. Lalu dari 5 orang di dalam 1 rumah, ini yang kurban anak yang bontot. Dia punya uang 3 juta, 4 juta, dia beli 1 ekor kambing, dia sembelih. Maka kesunahan untuk 1 keluarga ini sudah dicukupi dengan kurban satu anak ini, 1 anak bontot, begitu. Kalau ayahnya mau ikut kurban ya silakan. Tapi kambing itu atas namanya si bontot. Nggak bisa 1 keluarga. Tapi 1 bontot ini menutupi. Ini kan bapaknya mampu nih. Aslinya kalau dia nggak kurban kan makruh. Kemakruhannya hilang. Diangkat oleh Allah kemakruhannya sebab ada si bontot yang kurban. Jadi maksudnya 1 kambing 1 keluarga itu, 1 kambing itu menutupi kesunahan 1 keluarga. Tidak bisa dinamakan 1 keluarga. Begitu.
Kan ya, nggak bisa dinamain satu keluarga. Anak apa istrinya 2, anaknya 7 misalnya, kan jadi banyak itu, nggak mungkin. Kalau sapi yang gede gitu dibatasin 7, masa kambing kagak ada batasnya? Orang dinamain satu keluarga gitu. Jadi namanya satu, tapi satu ini menutupi kesunahan orang yang satu rumah dengan dia di antara keluarganya, begitu. Jadi tidak bisa dipahami harus satu keluarga. Kalau ada yang kemudian menamakan satu keluarga, maka itu terhitung di sisi Allah atas nama kepala keluarganya, orang yang menanggung nafkah di antara keluarganya di rumah tersebut, gitu. Jadi tidak bisa satu keluarga. Maka digilir. Jadi kalau tahun ini suaminya, mungkin tahun depan istrinya, disuruh ngumpulin duit dari sekarang. Tahun ini ayah, nanti abang tahun depan ya bang ya, ngumpulin duitnya dari sekarang, begitu. Jadi kata Nabi kan, ada kulli baitin udhiyatun fi kulli am. Hendaknya ada satu kurban dari setiap satu rumah, begitu. Bahkan ada ulama kita namanya Imam Asy-Syirbini, orang Mesir, punya kitab namanya Mughni Al-Muhtaj. Itu di kitab itu beliau bilang, kalaupun ada orang tinggal dalam satu rumah bukan berkeluarga, kayak orang-orang yang ngekos tuh, satu rumah begitu, diisi di kamar-kamar. Kalaupun ada orang yang tinggal satu rumah di antara orang yang bukan keluarganya, kalau satu di antara mereka berkurban, maka satu rumah itu sudah tercukupi kesunahan kurbannya gara-gara satu orang itu, begitu. Jadi bukan atas nama keluarga, tapi atas nama satu orang untuk menutupi kesunahan menutupi kesunahan satu keluarga. Kita lanjut dikit lagi habis azan insyaallah. Akbar marhaban ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbah hadhihi da'wah sunatul qaimah sayyidina Muhammad syaraf darajat al-aliyah rabbi ya Muhammad lakana takhliful. Kita lanjutkan dikit lagi ya. Wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyatil manzurah, dan tidak diperkenankan orang yang berkurban untuk memakan daging sembelihannya kalau sembelihan itu sembelihan nazar, sembelihan wajib. Jadi ada orang yang nazar, nanti kalau anak saya sehat atau istri saya sembuh dari penyakit, tahun depan saya mau kurban. Nah, itu udah nazar tuh. Jadi ibadah yang dinazarkan jadi wajib. Kalau jadinya wajib, maka tidak boleh dimakan oleh si pekurban, dan juga nggak boleh dibagi buat panitia, harus disedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Kalau di antara panitia ada fakir miskin ya boleh, nggak apa-apa, gitu. Jadi kalau kurbannya kurban wajib begitu ya, jadi dia sudah nazar, gitu. Wa yaqulul minal udhiyatil mutatawwi biha, tapi boleh dia memakan sembelihan yang mutatawwi, yang sembelihan sunnah. Sembelihan sunnah ya sembelihan Idul Adha pada umumnya tanpa ada nazar itu sunnah. Wala yabi'u minal udhiyati, dan dia tidak boleh menjual daripada daging sembelihan. Jadi daging sembelihan nggak boleh dijual, seluruh bagiannya, dagingnya atau kulitnya nggak boleh dijual. Kalau dia mau jual, uangnya harus disedekahkan. Jadi hasil jualannya itu uangnya nggak boleh ditaruh ke masjid, nggak boleh ditaruh di kantong pribadi, nggak boleh buat panitia, tapi disedekahkan kepada si miskin, gitu. Maka itu kan si tukang jagal tuh kan tidak boleh dikasih daging. Maksudnya ini, jadi kan tukang jagal tuh ngasih jasa nyembeli. Kalau dikasih daging seakan-akan ada jual beli. Jadi kita yang punya kambing beli jasa nyembelihnya, bayarnya pakai daging, seakan-akan begitu. Maka ulama mengharamkan ngasih daging kepada tukang jagal kalau
dikesankan seakan-akan jual beli. Maka untuk menghindari kesan jual beli, si tukang jagal boleh ngambil daging dengan catatan udah dibayar dulu. Jadi dia dapat duit jasa nyembelihnya, setelah itu dia ngambil daging nggak ada masalah. Sebab kesan jual belinya hilang dengan bayaran uangnya. Tapi kalau nggak ada bayaran uang, dia langsung terima daging, kan seakan-akan dikesankan daging itu jadi alat jual beli. Mana biasa tukang jagal milih lagi kan begitu. Dia milih apa namanya, paha kanan belakang kan begitu. Jadi kalau tukang jagal dikasih duit dulu, setelah itu dia boleh dapat apa namanya daging. Wa yut'imul fuqara awal masakin, dan memberikan makan untuk orang fakir dan miskin. Walahu aidan ayyuhdiya minha ilal aghniya, dan dia juga boleh untuk menghadiahkan kepada orang kaya. Jadi ada 3 itu berarti itu. Dimakan sendiri oleh pekurban dan keluarganya, disedekahkan kepada orang fakir miskin, atau diberikan kepada, dihadiahkan kepada orang kaya, orang mampu. Jadi dibagi 3, nggak ada masalah. Tentu yang paling bagus disedekahkan seluruhnya, dan si pekurban ngambil, kalau bahasanya Mughnil Muhtad nih, ngambil luqoman, segenggam aja. Jadi yang bagus kalau kurban sedekahin semuanya, dan dia ngambil 1 genggam, ya tabarrok, ngambil berkah, sebagaimana Nabi SAW kayak tadi tuh, dia ngambil segenggam limpahnya, kemudian dia panggang, dia makan, sisanya dia sedekahin semua gitu. Tapi kalau mau nyisain, dia mesen sama panitia, Pak Ji, kambing saya sisain ya paha kanan belakang gitu. Kalau bisa ditambahin dadanya 1/4 gitu, sama paha kirinya juga ini misalnya banyak banget. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan akan datang kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, tadi kita bicara tentang kurban. Kurban itu kan sebetulnya dari dia ya, Ustaz. Iya. Dilakukan pada waktu duha. Ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya pelaksanaannya itu melewati waktu duha? Oh iya. Apakah itu dijadikan kurban juga, bisa disebut sebagai kurban? Iya. Bagaimana hukumnya gitu, Pak Ustaz? Terus yang kedua, Pak Ustaz, kalau seandainya kita itu orang mampu ya, tapi kita tidak melakukan kurban, apa sebetulnya konsekuensi bagi kita? Atau kira-kira bahasa gini, apa manfaat atau keuntungan yang kita dapat seandainya kita harus berkorban? Iya. Terus yang ketiga, jadi kalau kita berkorban, kita mampu, tapi untuk orang lain, apakah masih dibenarkan? Oh, kita beli kurban buat orang lain. Untuk orang lain kurbannya, gitu. Apakah itu masih bisa dibenarkan? Terus nilai pahala itu kemana? Ya. Itu aja, Pak Ustaz. Jadi pertama, waktu kurban itu ada 3 kata ulama. Ada waktul ikhtiar, ada waktul ibaha, ada waktul karohah. Waktul ikhtiar itu waktu utama. Waktu utama itu duha, dari mulai terbit matahari. Kalau hari pertama setelah sholat id, setelah sholat id sampai zuhur, sampai waktu duha selesai. Waktu duha selesai kan ketika menjelang zuhur. Itu namanya waktul ikhtiar, waktu afdol, top begitu. Nah setelah zuhur sampai terbenam matahari itu waktu ibaha. Orang boleh nyembelih habis zuhur, nggak ada masalah. Tentu kemuliaannya tidak seperti kemuliaan di waktu duha. Nah dari mulai maghrib, malam terbenam matahari sampai kemudian terbit matahari, itu namanya waktu karohah, waktu yang dimakruhkan. Artinya ibadahnya sah, cuman nggak suka aja begitu, gitu. Kayak orang sholat pakai kain selembar doang nutupin pusar begitu, kan sholatnya sah tuh. Mungkin malaikat gede banget begitu tuh. Nyembelih malam-malam sah, tapi tidak dianjurkan, sebab kurban itu kan syiar. Kalau dia nyembelih malam nggak ada syiarnya akhirnya begitu. Jadi dan waktunya dari mulai hari 10 sampai maghrib hari 13 Zulhijjah. Jadi maghrib 13 Zulhijjah selesai. Jadi kita dapat duit hari ke-12, nyari kambing baru datang hari ke-13, kita boleh potong tuh sampai maghrib waktunya.
Nah, kemudian yang kedua soal konsekuensinya kalau orang mampu tapi tidak berkurban, dia mendapatkan kemakruhan. Itu saja. Tapi kemakruhan itu kan tidak berdosa, begitu. Konsekuensi yang paling pasti dia itu melewatkan kemuliaan yang mestinya dia dapatkan dengan kemampuan yang dia punya. Dia punya kemampuan dari segi ekonomi, tapi dia melewatkan banyak keuntungan yang dia punya tuh mestinya tuh gara-gara melewatkan kurban, begitu. Dari mulai dalam satu hadis orang itu diampuni sebanyak bulu sembelihan yang dia sembelih. Jadi makanya domba tuh utama kata mazhab Imam Malik, sebab bulunya jauh lebih banyak dibanding kambing biasa. Dalam satu hadis orang tuh diampuni dosanya sejumlah bulu yang ada di makanya kalau ditanya, Ustaz, bagusan 1/7 sapi apa 1 ekor kambing? Bagusan 1 ekor kambing. Kata sebagian ulama gitu. Sebab darahnya darah sendiri nggak dibagi 7, bulunya bulu sendiri nggak dibagi 7. Kalau sapi itu darah kan juga sama, makin banyak darah yang jatuh ke atas bumi, sebegitu juga dosa yang diampuni oleh Allah. Man dibagi 7 kalau sapi 1/7 kan. kayak ngirim Fatihah buat almarhum, tapi almarhum yang disebut 30 orang, 30 fulan. Al-Fatihahnya kan 7 ayat doang. Jadi masing-masing ayat tuh dapat seperempat kan. Seperempat ayat. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya uang, kita beli kambing, beli 1/7 sapi, buat orang, dikasih orang, secara fikih sah-sah saja, asal orangnya tahu dan menerima. Kalau urusan pahala, apa pahalanya sama atau tidak, saya kagak tahu. Pahala bukan urusan saya soalnya. Tapi secara fikih sah-sah saja. Tentu kan ya, orang yang ibadah kurban berbeda dengan yang bersedekah. Sedekah punya nilai pahala, tapi tidak semulia orang yang berkurban. Kalau kita dengan kemurahan hati kita lewatkan kurban tahun ini untuk biar orang lain berkurban, ya nggak ada masalah juga, begitu, ya kan? Oke. Tadi sunnah berkurban ya. Sunnah ada yang wajib bagi yang ada. Ada juga sebagian mengatakan bahwa ada yang wajib menukil dari Oh iya, itu mazhabnya Imam Abi Hanifah. Jadi mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Nah, jadi dari antara 4 mazhab semua bilang sunnah kecuali Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah itu kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Standar mampu Imam Abi Hanifah, bagi orang dikatakan mampu dalam mazhab Imam Abi Hanifah berkurban adalah orang yang ketika hari itu, hari raya Idul Adha, dia punya harta senilai nisab emas. Nisab emas tuh 20 dinar. 20 dinar tuh sekarang kira-kira kan 1 dinar lumayan sekarang, ada 3 juta 4 jutaan kan ya. Gitu. Jadi 20 dinar tuh kira-kira 70-80 juta. Jadi ketika itu dia punya senilai 80 juta, ngikutin Imam Abi Hanifah bagi orang ini wajib. Jadi Imam Abi Hanifah wajib, tapi dengan catatan dia mampu. Yang mana standar mampunya adalah dia punya uang di hari raya itu senilai nisab emas. Nisab emas itu 20 dinar atau 200 dirham, begitu. Dengan ayat yang tadi, fasholli li rabbika wanhar. Tapi jumhur bilang enggak ada tidak ada kewajiban. Walaupun dia orang mampu, kurban hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.